Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan semoga juga kalian masih terus bersemangat ya dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitasnya. Amin. Ini aku awali dulu ya kegiatan aku dengan ngeberesin urusan perdapuran. Ini aku mau beresin dulu nih teman-teman cucian piring yang sudah aku cuci. Apa nih teman-teman kesibukan kalian sekarang-sekarang ini? Atau yang pas lagi nonton video aku ini tuh lagi ngapain sih kalian? Udah sarapan kah? Apa udah makan siang? Apa mungkin kalian nontonnya di malam hari yang lagi rebahan? Boleh juga kalian komen-komen ya. Teman-teman, kalau misalnya kegiatan kita itu di rumah memang rada membosankan, teman-teman, kita itu bisa menyelingi kegiatan kita itu dengan kegiatan yang mungkin bisa menghibur kita ya. Salah satunya kayak kita ngonten teman-teman. Jadi buat kalian yang saat ini tuh baru-baru mulai ngonten, teman-teman semangat ya. Memang mungkin untuk memulai menjadi konten kreator itu nggak mudah ya teman-teman. Tapi anggap aja ini tuh sebagai salah satu hiburan kita. Aku ya teman-teman, di saat aku lagi nggak enak badan aja teman-teman, aku tetap ngonten. Kenapa? Karena memang aku tuh ngerasa dengan aku ngonten teman-teman, aku tuh happy gitu. Jadi secara tidak langsung nih teman-teman, dengan aku ngonten, aku tuh bener-bener bisa mengurangi beban pikiran aku gitu-gitu ya. Jadi kayak bener-bener ngonten itu menurut aku ya teman-teman beneran jadi kayak salah satu hiburan. Dan kalau misalnya ada hasilnya, kayak ada gajinya gitu-gitu, itu udah kayak bonus banget sih. Seperti yang kalian tahu ya, aku itu orangnya memang banyak ngomong teman-teman. Karena ya aku tuh senang sama yang namanya ngomong. Aku itu tipe orang yang ekstrovert ya teman-teman. Kalau misalnya aku lagi ada masalah tuh, aku senangnya itu berkumpul sama orang-orang gitu ya. Jadi untuk mengurangi beban aku gitu. Ya walaupun aku sendiri tuh teman-teman kadang tuh juga butuh waktu buat sendiri. Tapi aku tuh lebih senang sebenarnya berinteraksi sama orang-orang. Dan berhubung kadang itu aku nggak bisa berinteraksi langsung di dunia nyata, dengan aku berinteraksi di dunia media sosial itu juga menurut aku salah satu yang bikin aku tuh happy gitu ya. Bertukar pikiran dengan orang-orang itu juga salah satu yang aku senengin gitu teman-teman. Ada juga kemarin itu yang nanya sama aku gimana sih caranya biar kita itu tuh semangat ngonten gitu ya. Terus juga gimana caranya kita itu biar bisa lancar voice over gitu ya. Ya Allah mohon maaf belibet. Nah kalau untuk semangat ngonten itu teman-teman, aku tuh kayak udah bilang kayak sama kalian itu kan, jadikan ngonten itu tuh kayak bener-bener pengisi hari-hari kalian gitu ya, untuk hiburan kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya caranya biar lancar ngisi suara gitu ya, itu tuh menurut aku yang paling penting itu teman-teman, kalian jaga dulu mood kalian. Kalau mood kalian bagus teman-teman, itu salah satu juga yang bakalan bikin kalian itu kayak bakalan lebih lebih enjoy juga ketika voice over gitu. Nah kalau misalnya buat yang pemula-pemula nih, gimana sih cara latihannya agar bisa lancar ngomong? Kalau aku dulu ya teman-teman, biar lancar ngomong di handphone itu gitu ya, maksudnya ngisi suara gitu ya, itu tuh aku voice note teman-teman. Jadi kadang itu suka aku pinjem HP-nya Pak Su gitu kan, nanti aku voice note gitu, terus nanti aku kirim ke WA aku, terus aku dengerin gitu suaraku sendiri. Ya mungkin awal-awal kayak kita voice over itu agak rada lucu gitu ya, suara kita itu kayak nggak pede gitu ya, kayak kita tuh ngerasa ya ampun suaraku kok gini-gini palingan gitu ya. Aku yakin kalian juga ngerasain hal yang sama, kadang itu suka nggak pede sama suara sendiri gitu ya. Aku dulu juga gitu sih teman-teman, apalagi jujur ya teman-teman, dulu aku tuh bener-bener minder sama suaraku kan serak ya teman-teman. Aku ngomong ngomong biasa aja gitu ya, kayak ngomong nggak marah gitu, itu kayak bisa disangka orang marah gitu loh teman-teman, karena emang suaraku itu tipe yang suara yang besar, terus juga suaraku tambah lagi serak kan, jadi kayak kedengeran serem gitu ya orangnya kalau ngomong. Aslinya aku tuh nggak marah teman-teman, tapi emang caraku ngomong tuh seperti ini gitu. Oke deh, kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini aku setelah beresin dapur tadi, ini aku langsung beresin kamar juga. Ini mohon maaf ya, cahayanya nggak terlalu bagus ya teman-teman, kayak
bentar-bentar tuh kayak berubah warna gitu, karena itu efek dari cahaya matahari. Aku tuh mau ngeliatin ke kalian gitu ya, seperti itulah kalau misalnya cahaya lampu itu kayak bercampur sama cahaya matahari dan kita tuh ngambil posisinya itu kurang bagus gitu, kurang tepat. Jadi kayak tiba-tiba kadang tuh warna-warna video kita itu kayak tiba-tiba berubah gitu loh teman-teman. Makanya kalau aku beresin kamar teman-teman, kalau kalian perhatiin itu aku sering yang tutup jendela gitu ya. Jadi ya udah biar full lampu aja gitu ya, biar nggak terlalu jelek banget lah gitu ya cahayanya. Karena kalau misalnya kayak nyampur kayak gitu kadang suka kurang bagus gitu fokus cahayanya teman-teman. Nah setelah tadi dapur udah bersih kan, udah aku sapu-sapuin juga, lanjut tadi aku juga beresin kamar dan udah langsung aku sapuin. Ini aku juga langsung nyapuin ke area ruang serbaguna ya teman-teman, karena memang area ruang serbaguna ini tuh adalah salah satu tempat yang paling jarang bersihnya, jarang rapinya ya teman-teman. Apalagi anak-anak tuh hobi banget main ngeluarin bantal, selimut ya, itu masya Allah kadang tuh keluar semua tuh teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya juga anak-anak. Dan aku tuh ngerasa gitu ya, rumah itu rapinya kalau pas anak-anak itu tidur aja. Tapi kalau misalnya anak-anak itu udah bangun, udah deh ya mulai deh tuh rumah amburadul lagi ya teman-teman. Ini alhamdulillah teman-teman panas matahari lumayan ngejreng ya, dan ini tuh sampai ke sini. Karena kalau misalnya panas matahari sore itu emang kayak gini ya teman-teman, emang tajam banget gitu ya ke teras depan ini. Makanya kalau aku ngejemurin pakaian di teras depan itu insya Allah kering, karena memang kalau makin sore itu memang makin panas matahari itu memang makin ke sini gitu. Jangan salfok sama si Twin ya teman-teman, mereka tuh lagi main kejar-kejaran. Punya anak kembar itu ya teman-teman sebenarnya lumayan nguji-nguji kesabaran juga gitu ya. Kadang kayak di segi apa ya, di segi mereka yang kayak berantem, nah itu lumayan nguji kesabaran tuh teman-teman. Tapi aku tuh senengnya punya anak kembar ini, kalian bisa lihat deh situ itu bisa main bareng gitu ya, walaupun sering berantem juga gitu. Tapi setidaknya mereka mau main itu aku nggak perlu yang harus selalu stay nemenin gitu ya, karena mereka kan udah bisa main berdua gitu kan. Jadi alhamdulillah aku tuh kayak mau ngonten tuh udah enak lah gitu teman-teman. Palingan kalau misalnya mau ngajakin mereka main tuh ya palingan bentar aku ngajakin main gitu, ntar ya udah aku biarin aja mereka main berdua gitu gitulah. Tapi kalau misalnya selalu stay sih enggak ya, makanya aku tuh mau ngonten tuh enak, mau ngedit tuh enak, mau voice over tuh enak. Bahkan kadang teman-teman di saat aku ngerasa badanku tuh bener-bener capek banget gitu ya, aku tinggal tutup pintu semuanya teman-teman, aku kunci pintu semuanya, ya udah aku bakal biarin aja anak-anak main di rumah dan aku tidur kayak gitu. Anak-anak kalau misalnya aku tuh tidur teman-teman, mereka tuh palingan main itu nggak yang jauh-jauh dari aku ya. Misalnya aku tidurnya di kamar, yaudah palingan mereka tuh mainnya ya sedekat-dekat aku gitu ya. Kayak misalnya main apa gitu ya, pokoknya yang di dekat-dekat aku lah gitu teman-teman, mereka mainnya itu. Yang penting aku tuh bisa tidur ya, biarin aja lah mereka mau ngapain, mau rumah diberantakin, mau di gimana ya udah nggak apa-apa, yang penting aku tuh bisa istirahat dulu. Oke deh, aku lanjut dulu ya ke videonya lagi. Nah teman-teman, hari ini tuh aku mau masak menu yang simpel-simpel aja, karena rasanya tuh kayak nggak selera gitu teman-teman mau makan gitu ya. Jadi ini tuh mau masak yang simpel aja. Ini aku mau bikin telur dadar dikasih tahu gitu ya. Jadi telur dadar tahu gitu. Terus itu ada sayur daun singkong. Ya udah kayak gitu aja. Untuk anak-anak juga aku bikinnya telur dadar aja juga gitu ya, biar sama-sama telur lah ya sambal hari ini. Dan kalau misalnya buat Pak Su besok pagi kerja ya lihat besok deh teman-teman. Siapa tahu aku tuh masaknya entar malam-malam, entar juga besok pagi, entah siapa tahu juga besok telur dadar lagi ya, nggak tahu juga. Kalau Pak Su mah dibekelin telur dadar dia tuh juga seneng ya, karena dia tuh juga seneng sama yang namanya telur. Nah aku kalau misalnya masak sayur daun singkong itu nggak yang sampai bolak-balik ngerebus gitu, enggak ya teman-teman. Pokoknya dipanasin air, terus masukin bawang merah, terus nunggu mendidih, ya udah langsung cemplungin aja daun singkongnya kayak gitu. Nggak yang harus direbus dulu, buang airnya dulu biar nggak pahit-pahit itu enggak ya. Kayak gini aja tuh sebenarnya udah enak. Dia daun singkong itu yang pahit itu menurut aku kalau dapat daun singkong itu yang tua gitu, nah itu memang beneran deh pahit. Tapi kalau misalnya daun singkongnya itu muda-muda itu tuh nggak pahit teman-teman, bahkan enak gitu ya.
Nah ini aku lanjut teman-teman mau bikinin buat anak-anak. Awalnya aku tuh emang bikin telur dadar itu sekalian buat anak-anak ya pengennya gitu ya teman-teman. Tapi ternyata di pertengahan aku masak gitu ya, aku berubah pikiran dan aku mau bikinin anak-anak nasi goreng aja lah gitu ya. Karena memang biar anak-anak itu apa ya, biar mereka tuh seneng aja gitu ya teman-teman. Jadi ini aku telurnya itu nggak jadi aku dadar, jadi aku campurin nasi goreng aja. Ya jadi kayak telur orak-arik dikasih nasi lah gitu ya. Terus juga bumbunya cuman irisan bawang merah sama bawang putih doang. Tapi anak-anak tuh dimasakin kayak gini tuh juga udah seneng banget teman-teman. Mungkin aku tuh emang kelihatan jarang banget ya masakin lauk buat anak-anak sekalian karena aku tuh tim yang masak pas anak-anak mau makan. Mau anak-anak aku gorengin sosis, mau bikinin sayur gitu ya. Kadang kan aku juga bikinin sayur sop gitu ya buat anak-anak. Keseringan itu sih aku masakin sayur sopnya itu kentang sama wortel gitu ya. Kadang dikasih ayam juga sedikit. Nah, itu aku masaknya ya udah pas mereka mau dekat-dekat mereka mau makan ya aku masak kayak gitu. Tuh juga kan bikin kayak gitu juga nggak lama ya teman-teman. Terus aku bikinnya itu palingan cuman buat sekali makan doang gitu. Jadi nggak yang berulang-berulang gitu ya. Makanya ya udah aku nggak mau ngevideoin. Palingan ya pas mereka mau makan aku masak dan kalau di video-videoin bakalan lama gitu. Lauk buat aku sama Pak Su udah selesai. Ini telur dadar, terus ini untuk nasi gorengnya anak-anak juga kelar. Terus itu juga sayurnya juga udah mateng. Udah teman-teman, gini aja menu kami hari ini. Menu kalian hari ini apa nih teman-teman? Ada yang samaan gak nih menunya yang simpel-simpel seputaran telur? Boleh ya tulis di kolom komen. Kalau dibilang telur itu adalah penyelamat, itu aku setuju banget sih teman-teman. Di saat kadang itu rasa mager masak itu ada gitu ya. Nah, ya udah telur itu solusi deh. Walaupun mager masak tapi tetap harus masak. Tapi setidaknya kan masaknya yang simple ya, kayak telur dadar atau telur ceplok atau bikin nasi goreng gitu-gitu kan simple ya masaknya. Jadi telur itu penyelamat banget sih menurut aku. Tapi sekarang-sekarang ini emang harga itu memang lumayan banget ya teman-teman. Harga telur lagi naik gitu ya. Terus beras juga naik, cabai juga naik. Terus juga kayak harga ayam juga lagi mahal gitu ya. Mungkin karena emang ini ya teman-teman mau mendekati Ramadan gitu ya. Harga-harga tuh serba naik. Ya semogalah teman-teman Allah selalu cukupkan rezeki kita biar bisa kita mencukupi untuk kebutuhan kita ya. Amin. Nggak usah deh minta yang berlebih-berlebih dulu, cukup aja dulu itu udah alhamdulillah banget. Setelah selesai masak, aku langsung aja nyupir ya teman-teman, nyuci piring biar lebih biar lebih benar-benar beres gitu ya kerjaan di dapur ini. Ini pada aku cuciin semuanya. Alhamdulillah kalau misalnya cucian piring tuh udah kosong, dapur tuh udah bersih, udah rapi, rasanya tuh lebih plong juga, lebih enak gitu ya teman-teman mau ngapa-ngapain jadinya ya karena dapur tuh udah bersih, udah rapi kayak gitu-gitu. Nah itu kalian jangan salfok ya sama aku. Itu tuh tadi ada yang nanyain Pak Su teman-teman apa udah pulang katanya. Jadi aku lagi ngomong gitu. Karena memang Pak Su tuh belum pulang. Kebetulan hari ini tuh Pak Su tuh pulangnya lama teman-teman. Sampai di rumah tuh udah hampir jam 7 ya. Karena ternyata ada insiden gitu ya. Oke deh teman-teman, aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.